Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Reto akan melanjutkan materi untuk modul 4 dan 5, yaitu materi lanjutannya adalah loop dan jam, subroutine, dan IO port programming. Oke, jadi kita masuk ke loop dulu aja dan jam. Nah, jadi di bahasa assembly ini eh, terdapat loop dan if juga yang seperti yang ada di codingan C ya, bahasa C. Cuman di sini menggunakan pada dasarnya menggunakan instruksi jam. Nah, gimana instruksi jam ini digunakan untuk if conditional atau loop itu ntar bakal gue jelasin. Oke, jadi pertama ini jam dia ada dua jenis, ada conditional dan unconditional. Nah, yang unconditional ini adalah jam yang pasti akan dilakukan oleh suatu instruksi. Jadi kalau instruksinya eh, masuk ke suatu instruksinya adalah sebuah jam, dia pasti akan lompat ke label yang dituju. Oke, jadi di unconditional juga ada dua jenis, ada long jump dan short jump. Perbedaannya cuma seberapa jauh dia bisa melakukan lompat lompat ininya instruksinya, jaraknya ya. Oke, selanjutnya ada conditional jump. Nah, conditional jump ini yang biasa kita gunakan untuk bisa disetarakan dengan bahasa C, if di bahasa C ya. Oke, nah ini ada banyak conditionalnya. Ada jump if zero, jump if not zero, tapi ini khusus untuk yang A ya, dari register A. Terus ada decrease jump if not zero. Ini ntar bakal kita gunakan untuk looping. Gimana caranya ntar gue jelasin. Terus ada compare, CJNE, compare, and jump not equal. Di sini bisa pakai register A dan suatu data byte, atau bisa pakai register dan suatu data direct ya. Ini juga eh, digunakannya kalau not equal ya, bukan equal. Terus di sini ada kita bisa pakai register CY juga, jam if CY 1 atau CY not 1 gitu. Terus ada juga jam bit kalau kita ngecek suatu data apa namanya? Satu bit data atau jam not bit, atau juga ada jam bit clear. Jadi setelah kita ngecek jika datanya itu satu benar, bitnya satu, dia melakukan jam lalu melakukan clear pada bit tersebut. Jadi datanya yang satu ntar jadi nol. Oke, untuk compare instruction ini CJNE tadi udah gue jelasin, bisa pakai register A dan atau data direct byte, atau bisa pakai suatu register juga, register R. Nah, selanjutnya adalah looping. Nah, seperti yang gue jelasin tadi, looping ini kita pakai DJNZ. Nah, DJNZ ini kan dia decrease jam not zero. Jam not zero. Jadi dia bakal melakukan pengurangan setiap kali dia instruksi ini dijalankan seperti itu. Oke, biar lebih gampang membayanginnya, langsung aja ke contohnya ya. Oke, jadi sini gue ada contohnya, ada contoh untuk jam, ada contoh juga untuk loop. Oke, jadi di sini, sorry, ini gue ubah dulu. Oke, seperti ini. Nah, simulasi. Nah, di sini gue masukin nilai A adalah 0. Nah, ini gue pakai dua jenis conditional jump, ada JZ dan JZ. Tapi yang pertama dijalankan adalah JZ. Nah, karena A-nya adalah 0 dan JZ adalah seperti yang di tabelnya adalah jam if A sama dengan 0, maka dia bakal melakukan jam pada label jam ini. Berarti bakal jam ke sini. Kalau kita jalanin, nah, pindah ke sini kan, seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya di sini gue ubahnya jadi sini, ada isinya, nggak cuma 0, tapi 10H. Maka JZ ini bakal dilewatin dan lanjut ke JNZ, jam if not zero, dan dia bakal jam ke label yang ini. Oke, tapi kita pakai yang 0 aja ya, biar bisa melakukan ini jam apa namanya unconditional jam. Oke, di sini kita melakukan jam pada label jam dan kita masukkan R6-nya adalah 3.
Nah, ini kita bakal gunakan R6 ini untuk looping. Nah, setelah itu kita melakukan unconditional jump pada label loop ini. Oke, jump. Nah, ini udah masuk ke dalam loop. Di sini loop ini digunakan untuk menjumlahkan nilai, menambahkan satu pada A ya, dan melakukan increment pada register A. Nah, sebanyak apa? Sebanyak ini isi dari R6. Nah, cara kerjanya loop ini adalah dari instruksi DJNZ. Misalnya kita next, nah dia bakal ngurangin nilai R6 di instruksi ini dan melakukan komparasi dengan nilai 0 apakah sama atau tidak. Kalau tidak, dia akan jump ke loop. Kalau dijalanin, nah, R6-nya kan berkurang, awalnya 3 jadi 2, jalan lagi jadi 1, jalan lagi. Nah, dia langsung pindah ke bawah karena nilainya udah 0. Tuh. Dan kita lihat di A ini dia ada ditambahin sebanyak 3 kali sesuai yang ada di dalam R6. Oke. Oke, kita balik lagi ke modul, masuk ke dalam subroutine. Nah, di subroutine ini merupakan eh, untuk definisinya dia adalah sebuah set instruksi yang bisa dipanggil, eh, istilahnya seperti function pada bahasa C ya. Jadi bisa digunakan berkali-kali. Nah, gimana cara membuat subroutine? Subroutine ini bisa kita buat dengan sebuah label dan pada akhir dari instruksinya kita tambahkan eh, red, command red ini untuk membalikan apa namanya ke instruksi awal seperti itu. Nah, untuk membalikan subroutine itu kita bisa pakai ada dua jenis call, tapi ada tiga sih, ada call biasa, ada long call, ada absolute call. Bedanya apa? Sama seperti jam tadi, ada yang long jam atau short jam. Eh, ya, nih, ini kan ada nih long jam dan short jam. Dia bedanya adalah jarak antara instruksi yang bisa dilewatin gitu untuk memanggilnya. Oke, nah untuk contohnya ada di sini. Nah, di sini gue bikin sebuah subroutine namanya sum di sini. Dia berada di 200H posisinya. Oke, berat. Nah, sum ini dia fungsinya kurang lebih sama seperti apa namanya? Sama seperti ini penjumlahan pada A, namun eh, hasilnya dipindahkan pada R0 setiap penjumlahannya. Oke, kita panggil aja untuk subroutinnya, berarti kita bisa pakai call biasa atau bisa pakai acall. Kalau acall ini pasti bakal dipanggil, pasti bisa. Gitu. Oke, kita lakukan. Nah, kita simulasikan, jalanin. Oke, kelewatan. Di sini kita melakukan call pada sum di sini yang bawah, jadi dia bakal lompat ke bawah sini ke instruksi sum yang ada di label sum. Nah, dia jalanin set instruksi yang ada, lalu ada command red ini. Red ini return, jadi dia bakal balik ke instruksi setelah dari call ini. Jadi kalau kita pencet return, dia bakal ke sini, ke DJNZ untuk loopnya. Oke, dijalanin dia bakal manggil lagi call, pindah ke sini, memindahkan isinya ke R0, oke, terus melakukan return. Itu dilakukan sebanyak loop yang tadi. Kira-kira seperti itu untuk subroutine. Nah, selanjutnya adalah I/O port programming. Jadi di 8051 ini ada 4 port yang yang bisa digunakan. Nah, masing-masing port ini memiliki 8 bit data. Pertama ada port 0 di sini, port 1, port 2, dan port 3. Kurang lebih semuanya memiliki fungsi yang sama, bisa digunakan sebagai input output data biasa, dan semuanya itu bersifat active flow. Oke. Jadi kalau kalian apa LED akan menyala jika disambungkan dengan
bit 0. Jadi outputnya 0 dan inputnya juga aktif low 0 juga untuk mengaktifkannya. Oke, jadi kalau kalian misalnya ingin menggunakan port sebagai input, semuanya harus di set menjadi satu semua. Karena kalau inputnya saklar disambungkan, maka bit yang diterima adalah 0. Untuk contohnya nanti bakal dilihatkan. Kurang lebih fungsinya setiap port sama, kecuali port 3 dia ada fungsi tambahan, ada RxTx, komplement, T0, T1, WR, dan sebagainya. Nah ini bisa, tapi kita bakal fokus ke input-outputnya aja untuk terlebih dahulu. Lalu di port programming ini dia ada instruksi tambahan, ada set B dan klik CLR dan CPL. Nah, ini itu untuk satu bit data aja. Jadi set B itu dia membuat bit menjadi satu, CLR bit jadi 0, kalau CPL dia melakukan komplement dari bit. Oke. Nah, kita langsung masuk ke contohnya aja. Nah, di sini udah ada codingannya, tinggal masukin apa namanya LED dan switchnya. Oke. Gimana cara pakai switch dan LED-nya? Pertama, tentunya dinyalakan dulu keduanya, lalu kita hubungkan pada port yang diinginkan. Di sini gue udah bikin panel ini gue set untuk LED P00, P0 bit 0 dan P1 bit 1 P1 bit 0 gue gunakan untuk switch untuk menyalakan LED-nya. Oke. Oke, coba kita cek dulu. Nah, di sini kita kita clear P0.0 artinya kita akan menyalakan LED-nya. Karena seperti yang gue bilang di L8051 ini dia aktif low. Jadi bakal mengaktifkan LED. Nah, habis itu gue matiin uh, LED-nya dengan set B. Itu membuat nilai jadi satu. Nah, karena gue pingin pakai P1.0 ini sebagai input, gue harus pertama harus inisiasi P1.0 itu nilainya satu. Oke. Nah, habis itu kita masuk ke dalam penggunaan switch-nya. Nah, di Micon ini untuk menggunakan switch berarti kita harus selalu mengecek apakah switch-nya dipencet atau enggak, tersambung atau enggak. Makanya kita membuat sebuah looping di sini. Nah, loopingnya di sini gue bakal ngecek apakah P1.0 atau bit 0 ini tersambung atau enggak. Kan kalau dia tersambung bitnya bakal 0. Berarti jam if not bit. Berarti kalau P1.0-nya itu nilainya 0. Kalau misalnya ini nggak tersambung, maka dia bakal lewat dan bakal melakukan set B pada P0.0, yaitu mematikan lampu LED-nya. Nah, terus eh, kita cek lagi apa kalau dia P1.0-nya ini dia itu satu nggak nilainya. Nah, kalau satu dia balik lagi ke cek ini. Kayak gitu. Jadi bakal terus mengecek hingga saklarnya ditekan. Kalau saklar tekan, nah, sorry, saklar tekan di sini dia bakal melakukan jump ke LED on ini label dan menyalakan LED-nya di clear. Oke, terus balik lagi ke cek, label cek, terus kita lepas. Nah, LED-nya apa? Dia nggak lompat ke LED on tapi bakal matiin LED lagi. Seperti itu. Kira-kira sekian untuk penjelasan dari materi loop hingga subrutinnya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat untuk praktikum dan kelasnya.